Selamat siang, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa yang ada di dalam proses pembelajaran hari ini di Fakultas Psikologi. Terima kasih sudah mengundang saya untuk memberikan perkuliahan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan terkait dengan hak kekayaan intelektual yang memang diperlukan di dalam proses penelitian kita dapat juga nanti memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana kita memahami proses penelitian secara singkat, kemudian mengapa kita melakukan penelitian, dan bagaimana kita memanfaatkan hasil penelitian, terutama untuk memperoleh juga hak kekayaan intelektual untuk melindungi karya-karya capaian dari penelitian-penelitian kita. Bapak Ibu, saya mungkin tidak akan terlalu lama waktu saya, tetapi saya berharap Bapak Ibu betul-betul menyimak sehingga nanti proses yang kita lakukan bersama secara daring ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dan mendapatkan manfaat dari perkuliahan pada hari ini. Saya akan izin slide share. Ya, semoga slide saya sudah terlihat oleh Bapak Ibu ya. Hak kekayaan intelektual hasil suatu penelitian. Pertama, tentu kita harus melihat bagaimana standar nasional pendidikan tinggi terkait dengan proses pembelajaran yang sekarang kita ikuti, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, di mana yang pertama kita melihat tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. Dan salah satunya adalah sebenarnya melakukan proses-proses penelitian ya. Dari ayat 5 ini, bentuk pembelajaran sebagaimana maksud pasal 4 atau ayat 4 dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, dan praktikum. Dan terus kita bisa lihat yang unsur ke E adalah penelitian. Penelitian, perancangan, atau pengembangan itu menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, apalagi kita semua pada level S2, S3, para dosen, saya kira itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Yang berikutnya adalah di dalam prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mencakup prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kemudian di sini ada kata-kata yang sangat menarik, yaitu ada observasi, partisipasi, dan unjuk kerja. Unjuk kerja ya, unjuk kerja. Dalam hal ini, unjuk kerja yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa antara lain adalah bagaimana kita melakukan penelitian, melakukan publikasi, dan juga mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI. Selanjutnya, di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 juga ada yang mengatur tentang bagaimana kita melakukan penelitian. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa membaca Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini secara lengkap ya. Jadi ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, kemudian ada orientasi dari luar penelitian itu bisa berupa fenomena, kaidah, model, postulat baru, gejala gitu ya. Saya kira itu sudah kita pahami bersama. Dan sekaligus juga ada inovasi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau dunia industri. Nah, ini semua terkait dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan termasuk luarannya. Mengapa dosen dan mahasiswa harus melakukan penelitian? Pertama, Bapak Ibu tentu kewajiban ya, mahasiswa S2, S3, Bapak Ibu dosen itu punya kewajiban. Karena di dalam penentuan kelulusan itu ditanyakan apa yang diteliti oleh seorang mahasiswa. Kemudian kebutuhan, ya kebutuhan tentu kebutuhan dalam proses pendidikan, pembelajaran itu penting sekali. Yang ketiga adalah kontribusi. Bagaimana kita memberikan kontribusi, baik itu keilmuan maupun ke kontribusi praktis di dalam dunia profesi kita. Secara individu tentu hasil-hasil yang kita peroleh melalui penelitian itu adalah tonggak pencapaian, milestone ya dari masing-masing mahasiswa dosen ya yang melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Kemudian juga pembuktian keprofesionalan, track record, kebanggaan, dan juga mengandung nilai-nilai komersial, nilai-nilai secara ekonomi.
Nah, saya kira ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan riset atau penelitian dan kemudian publikasi terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Tujuan penelitian di PT, di perguruan tinggi, pertama menghasilkan penelitian sesuai dengan prioritas nasional. Jadi ada prioritas-prioritas yang dikembangkan secara nasional dan kita bisa mengikuti itu. Yang kedua, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik. Nah, bagaimanapun kita punya target keunggulan-keunggulan yang spesifik sesuai dengan bidang ilmu kita. Kalau di psikologi ya mungkin ada target-target yang sudah dicanangkan oleh Fakultas Psikologi atau kelompok-kelompok dosen ya dalam roadmap penelitiannya. Yang ketiga, mencapai dan meningkatkan mutu hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia secara luas. Karena kita akan membutuhkan hasil-hasil riset untuk kesejahteraan masyarakat ya. Yang keempat, meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI. Nah, ini penting nih, perlindungan HKI. Artinya, penelitian-penelitian yang menghasilkan nilai HKI, hak kekayaan intelektual, itu harus terlindungi. Supaya inventornya atau penemunya mendapatkan manfaat secara moral maupun secara ekonomi, tetapi juga supaya tidak ada upaya-upaya untuk menyalahgunakan atau mencuri hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Luaran penelitian secara umum ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, mulai dari artikel jurnal, buku ajar, model, rekayasa sosial, proceeding, ya, kemudian juga prototipe produk, teknologi tepat guna, kebijakan, visiting profesor, dan HKI. Nah, HKI rezimnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada paten, paten sederhana, hak cipta, desain produk, industri, kemudian merek, rahasia dagang, indikasi geografis, varietas tanaman, sirkuit terpadu. Nah, ini semua kan basisnya adalah suatu riset yang mendalam yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk juga penelitian oleh para mahasiswa dan dosen. Sehingga dalam satu penelitian dimungkinkan kita menghasilkan berbagai luaran. Tidak hanya satu luaran, tapi bisa multi luaran. Multi outcomes dari satu kegiatan riset yang dilakukan secara mendalam oleh tim peneliti. Apakah itu tim dosen bersama mahasiswa, atau mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dan seterusnya. Luaran penelitian yang pertama tentu perhatikan persyaratan luaran dari penelitian yang diwajibkan, perlu strategi dalam menghasilkan luaran lebih dari satu. Nah, untuk penelitian-penelitian yang berbasis HKI dan punya potensi paten, maka didaftarkan sebelum dipublikasikan, itu penting. Yang kedua, seminar conference bersifat definisi hasil penelitian. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa hasil penelitian yang dilakukan melalui seminar conference publikasinya itu adalah suatu publikasi final, itu baru diseminasi. Publikasi akhir adalah di artikel jurnal. Artikel yang sudah diseminarkan di dalam proceeding tentu bisa saja dimasukkan dalam jurnal, tapi perubahannya signifikan ya, di atas 80%. Dan saya kira ini menjadi catatan kita pada saat kita mulai melakukan publikasi terhadap hasil riset. Tidak boleh ada publikasi ganda atau plagiat. Nah, ini masalah ya, karena kalau bisa di-trace, sekarang menggunakan Turnitin itu bisa terlihat. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kita memulai dan mewujudkannya? Ini persoalannya ya. Tadi kan luarannya banyak, cita-citanya banyak, tetapi bagaimana kita mulainya? Satu, permasalahan penelitian ide harus kita cari. Kemana kita mencari? Ada berita, wacana, diskusi, masalah-masalah aktual, kebutuhan pembangunan, agenda riset nasional, ya. Dan kemudian kita mengumpulkan namanya state of the art, kekinian di suatu bidang yang berbeda-beda antara satu bidang dengan bidang yang lain. Yang berikutnya adalah melakukan penelitian sendiri. Jadi kita langsung melakukan kegiatan penelitian setelah kita mendapatkan permasalahan. Tentu dengan menggunakan metode, data, suatu sistem logbook yang kuat. Sehingga penelitian kita juga penelitian-penelitian yang berkualitas. Nah, penelitian juga bisa dilakukan dengan cara tugas akhir. Apakah itu skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian mandiri, atau bersama tim. Kemudian jangan lupa setiap kali kita melakukan penelitian, kita harus memahami temuan atau capaian substansi dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian cari delta temuan dibandingkan state of the art yang ada. Nah, temuan kita kemudian kita bandingkan nih dengan penelitian-penelitian yang sekarang sudah ada, yang sudah publish. Sehingga kita akan menemukan deltanya dari mana, gap-nya di mana di situ. Dari situlah kita bisa melakukan klaim terhadap
state of the art dari riset kita, kebaruan riset kita, yang akhirnya kita juga menghasilkan suatu novelty, ya, novelty, sesuatu yang baru. Kemudian baru kita menulis artikel jurnal, proceeding, buku acara, teknologi tepat guna, model, dan seterusnya tadi yang berupa luaran penelitian. Nah, selanjutnya juga kalau dimungkinkan adalah kita lari ke hilirisasi atau komersialisasi. Skim tertentu dalam IPA penelitian itu ada ya sampai ke komersialisasi. Jadi kalau itu bisa berarti nilai ekonomi yang tadi saya sampaikan hasil riset itu bisa dilakukan, bisa mencapai ke sana ya. Dan riset-riset yang bagus mestinya memang mengarah kepada komersialisasi atau hilirisasi, dipakai di industri atau dunia usaha. Berikutnya, bagaimana kita melindungi hasil penelitian? Pertama, kenali permasalahan di sekitar untuk memperoleh ide tadi sudah jelas, menerima topik penelitian apakah memeriksa topik penelitian apakah ada langkah inventif yang kita lakukan, memeriksa HKI yang telah granted. Kita buka di web-web yang mencantumkan tentang HKI, misalnya paten, hak cipta, dan seterusnya kita bicara cari secara online ya, kita bisa cek. Membuat proposal penelitian dan jangan menundanya. Jadi kalau kita sudah tahu permasalahannya dan ada langkah inventif atau langkah-langkah strategis untuk mencapai suatu luaran tertentu, jangan menundanya. Kemudian melakukan penelitian yang dapat diaplikasikan di industri, menyusun laporan penelitian untuk drafting HKI. Apakah HKI tadi dengan resim-resim yang sudah ada. Kemudian hati-hati kalau melakukan penelitian kerjasama internasional, dan ini kadang-kadang terjadi konflik ya kalau kita tidak punya perjanjian yang jelas. Apalagi kalau ada potensi HKI yang kemudian potensi ini bisa dikomersialisasikan. Kemudian mencantumkan klausul pemilikan HKI, hak lisensi atau royalti. Kepada siapa ini nanti? Kalau itu dalam bentuk publikasi, kita juga harus bicara tentang siapa yang menjadi first author, second author, siapa anggota penulis yang lain, dan seterusnya. Itu mesti jelas. Sehingga nanti pada saat sudah publish, sudah terdaftar, ya tidak ada konflik. Kemudian peneliti inventor harus selalu siap untuk mendaftarkan temuan. Jadi dia kata-kata first to file. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, jangan lupa nih, first to file itu penting. Karena pada saat yang bersamaan, ada banyak peneliti di seluruh dunia juga melakukan penelitian yang sama. Yang mungkin mirip, topiknya mirip, dan seterusnya. Dan temuannya bisa saja sama. Nah, siapa yang mendaftarkan pertama kali itulah yang akan mendapatkan perlindungan. First to file apabila untuk suatu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu pemohon, ya permohonan yang diajukan pertama yang akan diterima, maka first to file itu menjadi sangat penting. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu, kalau memang ada sesuatu yang perlu didaftarkan atau dilindungi hak kekayaan intelektualnya dari hasil riset kita. Kemudian sebenarnya ini adalah peta jalan riset kita menuju kepada suatu implementasi di industri. Jadi mulai dari riset development, diseminasi riset, kemudian prioritas, apa-apa yang menjadi prioritas dari temuan itu. Kemudian kalau ada prioritas, ada yang khusus, masuklah ke dalam intellectual property right. Bagaimana kita mendapatkan KHKI. Nah, kemudian kita mendapatkan human resources. Human resources yang mungkin bisa meningkatkan kita dari sisi apa? Skill, knowledge, ya, dan kehidupan yang lebih baik dari intellectual property right tadi. Nah, saya kira itu dijalankan akan bagus sekali. Berikutnya adalah bagaimana siklus pengembangan invensi komersial dan kesinambungan lembaga riset development. Tadi kan kita bisa menyumbangsihkan ilmu pengetahuan teknologi sampai ke komersialisasi. Kalau sudah sampai komersialisasi berarti ada kemanfaatan yang lebih karena bisa diproduksi dan seterusnya. Nah, biasanya orang mulai dari riset development, hasil riset itu kemudian ditemukan invensi ya yang baru, inventif, inovatif tadi, itu bisa saja kemudian dia proses mendapatkan hak eksklusif melalui HKI atau dia langsung dimanfaatkan. Tergantung ya. Makanya ini sangat tergantung para penelitinya. Kalau para penelitinya itu jeli, maka sebelum dimanfaatkan dia daftarkan dulu HKI-nya. Supaya kita mendapatkan hak pemanfaatan secara eksklusif. Nah, gitu ya, untuk komersialisasi. Kita terlindungi. Ya memang ini tidak mudah, tapi kita harus mengupayakannya supaya karya-karya riset kita itu kemudian juga memberikan nilai lebih dari sekedar apa yang kita rasakan sekarang, gitu ya.
Nah, alur perlindungannya seperti apa? Ya, mulai dari individu atau kelompok yang melakukan research, mendapatkan hak intelektual, ya, kemudian karya intelektual ini dihasilkan, ada fungsi-fungsi, misalnya ada fungsi sosial, ya kita tidak perlu daftarkan kalau ada fungsi sosialnya ya. Tapi kalau nggak ada, ya kita bisa daftarkan. Ya, secara legal kita dapat, kemudian kita dapatkan perlindungan, maka semuanya ini akan larinya ke Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ya. Jadi juga riset kita juga kita lihat kalau memang riset itu apply research yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang banyak, ya kita jangan daftarkan, berikan ya untuk kesejahteraan bersama. Tapi kalau itu memang harus dilindungi karena nanti ada di kepemilikan oleh orang lain atau dari luar negeri mengklaim dan seterusnya, ya kita bisa daftarkan. Nah, setelah kita daftarkan, kita bisa sharing kepada pengguna, bisa berbayar, lisensi, gratis dan seterusnya, itu silahkan pada inventor. Kemudian bagaimana alur riset menuju HKI? Nah, hasil riset yang kita peroleh, kita cek dulu apakah ada potensi untuk mendapatkan HKI dan bagaimana nilai secara ekonomi. Kalau dia tidak ada, ya kita finish, publish saja, dipublikasikan, selesai, di jurnal dan seterusnya. Tapi kalau ada nilai ekonomi dan juga ada nilai HKI-nya, maka ya kita daftarkan, apakah melalui paten, apakah HKI, desain produk, ya, yang lain itu bisa. Nah, kemudian kita mendapatkan filing, ya, kemudian kita bisa komersialisasi, lisensi dan seterusnya. Sekaligus sebelah kanannya kita juga bisa publikasi melalui jurnal, paper dan seterusnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kemampuan Bapak Ibu kemudian menerjemahkan hasil riset itu, apakah ada nilai ekonomi tertentu, apakah punya kesempatan untuk mendapatkan HKI, Bapak Ibu yang harus bisa mempersepsikan, tentu dengan tim research. Kalau Bapak Ibu masih mahasiswa, ya nanti bicara dengan para dosen pembimbingnya gitu ya. Kalau tim dosen ya bicara antara tim, peer group-nya, kalau enggak tahu ya bisa bertanya kepada yang memahami tentang HKI secara lebih lengkap. Nah, kalau sudah seperti itu, maka prioritaskan pendaftaran HKI. Setelah filing date-nya itu jalan, kita bisa publikasikan, tidak ada masalah. Kenapa tidak dipublikasikan dulu, Pak? Ya, kalau sudah dipublikasikan, kita tidak bisa mendaftarkan HKI-nya. Kenapa? Karena sudah milik umum, public domain. Ya, kalau public domain untuk paten pasti tidak diberikan. Ya, oleh karena itu, kalau itu punya nilai HKI, maka daftarkan secara paralel ke HKI. Jangan buru-buru publikasi. Oke, riset aplikatif dan multidisiplin itu seperti apa sih? Ya, memang riset aplikatif itu penting sekali, Bapak Ibu. Saya kira ini diperlukan di dalam dunia industri, dunia usaha, masyarakat kita, riset aplikatif yang bisa langsung diimplementasikan. Luarannya dapat diimplementasikan, teknologi tepat gunanya bisa digunakan, bisa juga dalam bentuk kebijakan, rekayasa sosial, alat ukur, ya, prototipe produk, barang dan jasa, itu kan dalam bentuk yang aplikatif. Dan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Bapak Ibu pilihannya ada di HKI intelektual, ya kan? Kemudian hilirisasi, komersialisasi, dan juga setelah itu publikasi. Dan kemudian kita bisa melanjutkan penelitian berikutnya. Jadi penelitian itu bisa bertahap ya, ada leveling penelitian lanjutan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa saja akan menjadi lebih sempurna, lebih bagus, lebih bagus. Apakah setiap tahapan tadi bisa dilakukan pendaftaran HKI? Bisa. Pada temuan pertama kita sudah dapat. Sip. Saya langsung ngomong atau saya presentasinya saya tampilin dulu? Bapak ngomong dulu, pembukaan dulu, habis itu baru presentasinya ditampilin, Pak. Biar gambarnya masih gede di awal. Oke, sebentar. Oh, Bapak mungkin boleh tolong share screen bentar, saya coba adjust dulu. Ya, itu makanya aku ini buat dulu ya. Ini udah kelihatan ini? Nah, kelihatan. Kelihatan. Iya. Cuma saya tuh nggak bisa ngilangin yang ininya loh. Ini saya itu kalau muncul lagi gimana ngilanginnya sih ya? Bapak klik ini yang di samping presentasi yang pojok bawah itu, Pak.
ada yang gambar buku. Gambar buku. Iya, biasanya kan kalau presentasi kan klik itu, terus di samping kirinya itu ada gambar buku. Oh, ada gambar buku itu. Iya, diklik aja reading mode-nya. Udah Oh, jadi full. mati ya dia. Kelihatan Pak? Masih kelihatan nggak? Masih suka muncul dia. Saya Eh, kadang-kadang dia mengganggu saya gitu loh. Dia nggak bisa disembunyikan ya. oh, oh dia yang di atasnya itu ada click view option Pak. Terus kalau nggak salah itu ada hide. Hide video panel ya. Iya, Oh, itu. Oke. iya. Tapi dia muncul-muncul sendiri juga ya. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba chat atau ada partisipan baru masuk, biasanya dia muncul. Oke. Tapi kan ini aman, nggak ada yang ngechat. Oke. Ini udah munculnya udah oke. Eh, udah oke sih. Atau Bapak coba klik yang gambar layar itu yang di samping buku, samping kanan buku. Bukan yang paling kiri, Pak. Yang paling kanan, sorry. Paling kanan. Yang ada layar. HKI. Dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Nah, gitu ya. Jadi ini melekat pada penciptanya. Mencakup apa? Hak ekonomi dan hak moral. Mungkin ekonominya dia nggak ada komersialisasi, tapi hak moralnya itu melekat pada dia. Kalau dia seorang perancangnya, dia menghasilkan produk itu atau dia menghasilkan rancangan itu atau menghasilkan suatu alat ukur tertentu, itu kan berarti sudah menjadi hak moral dia melekat. Kecuali dia plagiat ya. Yang ketiga hak ekonomi. Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya. Dapat dialihkan juga kepada orang lain. Misalnya saya dapat HKI, ya sudah saya alihkan kepada orang untuk memanfaatkannya. Ya, bisa mengalihkannya sukarela atau kita jual dan seterusnya ya. Hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta. Nah, ini penting ya. Dan hak moral itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Namanya juga moral melekat pada penciptanya. Misalnya lagu apa ya, Bengawan Solo oleh Gesang, ya nggak, dia nggak bisa lagi Gesang mengatakan udah kamu aja yang menjadi penciptanya, namamu nggak bisa karena itu sudah melekat pada Gesang. Untuk memproduksinya lagu itu bisa Gesang menjualnya, maka nanti dia dapat lisensi, royalti dan seterusnya. Oke, ruang lingkup HKI di Indonesia itu apa? Ini ya, ada paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografi, rahasia dagang dan seterusnya ya. Saya kira itu penting untuk kita pahami, dan kemudian apa yang kita lakukan dalam riset kita di bidang psikologi itu masuk di bidang mana nanti kita lihat. HKI, nah misalnya saya punya satu produk seperti ini ya, dulu kita mengenal produk handphone seperti ini ya. Nah dalam satu produk ini akan ada HKI macam-macam nih. Pertama, kalau tertulis di sini Samsung berarti ada merek. Kemudian ada alat teknologi yang digunakan itu di sini ada paten. Kemudian di sini kan ada banyak sirkuit, ada IC, ada apa elektroniknya. Kemudian disusun itu masuk dalam desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian ada hak cipta, misalnya gambar ini ya, gambar tulisan ini termasuk hak cipta. Kemudian desain industri itu tampilannya, estetikanya dan seterusnya ya. Nah, maka dalam satu produk itu tidak bisa dihindari ada sekian banyak hak kekayaan intelektual yang melekat. Bayangkan kalau kita naik mobil itu hak kekayaan intelektual banyak sekali, mulai dari engine, steering, lampu, bodi, material, AC, sound system, kursi, ya macam-macam di situ. Ban, waduh, ini semua punya HKI masing-masing. Apakah itu dalam bentuk produk, merek, desain tata letak, hak cipta, atau desain industri, atau sirkuit terpadu. Karena di situ ada elektronik, ada sistem wiring atau kabel. Dalam produk makanan seperti inilah yang ini sering kita makan di rumah, mungkin ada ya, ada sambal. Sambal ini saya suka nih.
Kalau sambal seperti ini kita bayangkan wadahnya sendiri untuk membukanya, desainnya, ya, logonya. Ini kan semua ada pemiliknya dan ada hak kekayaan intelektual yang melekat di sini. Ya, ada paten misalnya untuk membuka apa tutupnya ini, merek ya kan, ada ABC-nya ini, desainnya itu botolnya itu kan ada desainnya, ada bentuknya ya. Rahasia dagang itu isinya nih, sambal ini rahasia dagang nih. Sambal ini yang ngerti ya produsen ABC lah, ya kita nggak ngerti dan dia tidak akan membocorkannya. Selama dia tidak membocorkannya, dia masih masuk dalam rahasia dagang. Jadi dia tergantung dia, kalau dia bocorkan ya selesai, perlindungannya selesai. Kemudian paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi. Jadi kalau orang ngomong paten itu pasti teknologi dan produk. Jadi kalau sekarang ada ribut nih, misalnya ada paten batik, oh batik Indonesia dipatenkan oleh negara tertentu. Paten itu dari batik itu apanya gitu. Kalau teknologi membuat batiknya iya, tapi produk batiknya itu tidak bisa dipatenkan. Dia bisa masuk dalam desain industri, dia dalam bentuk hak cipta atau apa gitu ya. Jadi kalau ngomongin paten berarti teknologinya. Jangan salah ya, jadi jangan sampai nanti reok dipatenkan. Mana ada reok dipatenkan? Itu kan pertunjukan. Tapi cara membuat reok, ya alat untuk membuat reok itu bisa dipatenkan. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah. Wayang dipatenkan. Wah, wayang yang mana dipatenkan nih? Cara membuat wayang kulit, pakai alat-alat, pakai apa, pakai kulit, apa segala macam itu dipatenkan. Tapi wayangnya sendiri dalam bentuk pagelaran, apanya yang dipatenkan? Nggak bisa. Itu hak cipta. Cipta, karena dia membuat sesuatu pertunjukan gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian dalam paten itu ada invensi, ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, berupa produk atau proses, atau penyempurnaannya dari produk dan proses itu. Paten diberikan dalam jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Jadi filing date ya yang dihitung ya, bukan grantednya. Kalau paten ini grantednya di Indonesia lama sekali, bisa 3 tahun. Paten saya itu keluarnya 3 tahun setelah saya daftarkan pertama kali. Tapi perlindungannya itu mulai pada saat kita daftarkan. Begitu pendaftaran kita diterima oleh DJKI, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pada saat itulah perlindungan dimulai. Kalau besok sudah ada yang daftarkan yang sama, yang dilindungi adalah pendaftar hari ini. Nah, gitu ya. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Ini sama juga prosesnya. Mungkin lebih sederhana teknologinya. Mengajukan permohonan ke kantor DJKI tadi. Jadi orang harus mendaftarkan. Nah, kalau di Indonesia ya daftarkan, kita daftarkan. Bisa secara online sekarang ya. Kemudian penelitian beradaptasi paten apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya kita mengakses dokumen paten supaya kita tahu paten itu seperti apa. Yang bisa dipatenkan kira-kira teknologi seperti apa. Yang kedua, memetakan teknologi dan proses prediksi perkembangan teknologi masa depan. Nah, kita petakan nih apa yang akan terjadi di masa depan. Mulai dari hal kecil, misalnya apakah bermanfaat, ada invensi temuannya enggak, ada kebaruan enggak, dapat diproduksi enggak. Itu perlu dilihat karena paten ini untuk diproduksi ya. Jadi paten tidak bisa diproduksi, sudah didaftarkan, sudah granted, diproduksi salah lagi. Ya, ini enggak bisa ya. Paten itu betul-betul memang untuk membantu kita melakukan satu proses produksi dengan mudah. Oke. Potensi paten hasil penelitian itu seperti apa? Yang pertama, kenali secara lebih awal. Apa saja yang ada dalam penelitian kita? Apakah ada potensi paten atau tidak? Yang kedua, evaluasi syarat dan kaidah paten. Jangan sampai Bapak Ibu nggak paham ini. Sudah dipublikasikan, sudah terbit, Bapak Ibu mau patenkan, nggak bisa. Sudah public domain. Sudah miliknya umum. Nah, jadi udah nggak bisa nggak ada rahasia lagi. Kalau udah nggak ada rahasia lagi, nggak boleh dipatenkan. Evaluasi manfaat yang dihasilkan, evaluasi terhadap komersialisasi. Apakah ada unsur komersialisasi di dalam produk kita? Ya, oke. Kemudian desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan warna
atau garis dan warna dan gabungan daripadanya. Luar biasa ya. Jadi banyak orang yang mencoret-coret dan seterusnya membuat desain itu kemudian dia daftarkan. Orang mau pakai, ya dia beli. Ya memang ada orang yang jago mendesainnya, buat desain industri. Belum tentu bisa diwujudkan, tapi dari desain itu kemudian menginspirasi bagaimana cara memproduksinya. Nanti ada yang membuat secara lebih detail, lebih rinci. Nah, kalau dalam perancangan produk atau yang namanya DFM, Design for Manufacturing. Nah, gitu ya. Jadi ada yang mempersiapkan nanti. Desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut baru, ya, baru. Apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Nah, itu penting ya. Jadi betul-betul baru dong. Jangan yang nanti sudah kadaluarsa. Makanya jangan dipublikasikan dulu ya. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Itu penting. Kita melihat apakah desain-desain kita itu provokatif, membuat orang nanti berantem misalnya, itu nggak mungkin didaftarkan lah ya. Kemudian perlindungannya 10 tahun. Berikutnya merek. Nah, ini contoh merek ya. Misalnya saya punya merek nih. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, dan kombinasinya. Wah, luar biasa. Ini banyak ya merek itu ternyata ya. Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Dasar penolakan terhadap merek yang sama di keseluruhan atau sama pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan jasa. Jadi kalau mirip-mirip itu hati-hati ya. Kadang-kadang orang membuat merek itu dimirip-miripkan, Levi's dengan Levi's atau apa gitu. Ya kita jangan terus kemudian memaksa-maksa untuk dekat sekali gitu ya. Nanti nggak diterima juga karena itu udah pasti itu sengaja diplesetkan dari yang asli. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atau keseluruhan. Ini penting ya. Jadi Bapak Ibu kalau sama atau keseluruhan itu bisa kena masalah, kita bisa dituntut. Kalau ini sudah didaftarkan, makanya hati-hati. Kita tidak boleh sembarang menggunakan logo orang lain apa segala macam. Ya apalagi memodifikasinya menjadi jelek, menjadi nggak bagus, menjadi untuk tujuan jelek itu bisa dituntut ya karena sudah menyalahi haknya, hak merek tadi. Kemudian desain tata letak sirkuit padu ini biasanya untuk orang-orang elektro ya, orang-orang IT, orang-orang apa yang kemudian membuat produk-produk seperti IC, seperti apa namanya panel-panel sirkuit lah ya, untuk komputer, untuk laptop, untuk komputer apa namanya TV dan seterusnya dan seterusnya. Desain tata letak sirkuit padu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, ya, yang bisa menyala, bisa meneruskan power, bisa meneruskan suara dan seterusnya. Gambar sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dalam bentuk serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor, ya, semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi ini memang beda ya, beda ini memang khusus sekali. Tapi ini temuan ini banyak dan ya kalau para ahlinya bisa saja melihat punya orang kelemahannya ada di mana dia kembangkan lagi sehingga makin lama makin efisien makin bagus. Indikasi geografis, nah ini biasanya untuk tanaman ya, buah-buahan dan seterusnya. Contoh ini salak pondok, ya kan, ada kopi robusta, sindikalang, ini kan indikasi geografis. Jadi orang bisa mengatakan, oh ini dari sana, ini dari, kalau salak pondok ya pasti dari Jogja lah, dari Sleman, salak Bali dari Bali, ya kan, kopi sindikalang ya dari Sumatera Utara, misalnya gitu kan. Itu sudah bisa kemudian mengindikasi geografis di tempat masing-masing. Ya, yang mungkin menjadi kekasan untuk apa? Untuk wisata, pariwisata, untuk penamaan, untuk popularitas, untuk kemudian komersialisasi gitu ya. Itu penting, penting. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan,
Tanda tersebut dapat berupa nama, tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasinya. Ya, tadi contoh Salak Pondok, Yogyakarta. Ini satu paket nih. Ya kalau ditempel seperti itu ya itu berarti salaknya dari Jogja, jangan salak dari Bogor ditempel Salak Pondok Yogyakarta. Ini kan jangan. Ya. Permohonan pendaftaran indikasi geografi diajukan sebagai oleh siapa? Oleh lembaga yang mewakili masyarakat. Jadi ini masyarakat nih yang sepakat untuk mendaftarkan supaya punya kekasan, punya nilai produk setempat gitu ya. Kalau kita mengenal kopi Robusta Sindikalang, pasti kita pikirannya nggak mungkin Sindikalang ada di Jawa Timur, ya di Sumatera Utara lah, gitu kan? Ya, produknya bisa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Nah, biasanya pemerintah daerah ini yang aktif, atau kelompok-kelompok masyarakat petani gitu ya, itu mengusulkan ya, supaya punya nilai jual. Nah, rahasia dagang ini yang paling rumit sebenarnya, karena rahasia dagang ini ya tergantung sama ya pemegang rahasianya. Misalnya ayam goreng Sunya Suharti, selama ayam goreng Sunya Suharti ini bumbunya dan sudah tidak dibocorkan kemana-mana, dia masih miliknya ya Suharti gitu kan. Cuma kalau nanti Anda yang bikin lagi sama-sama, ya sudah rahasia dagangnya sudah tidak jadi rahasia lagi. Makanya kalau kita makan kadang-kadang berbeda ya rasanya ya. Walaupun sudah ada franchise-nya kadang-kadang beda karena rahasia dagangnya masih dipegang. Tapi rahasia dagang yang untuk makanan-makanan yang cepat saji seperti yang saya gambarkan di sini ada satu contoh cepat saji ini ya, ayam goreng misalnya atau burger, itu dimakan dimanapun tuh rasanya sama. Nah itu yang membedakan ya. Jadi rahasia dagang itu dipegang teguh, ada teknologinya yang kemudian mempertahankan rahasia dagang itu dengan peralatan-peralatan yang canggih. Ukurannya ya kan, timbangannya, kemudian nanti persentasenya, adonannya ya. Wah, itu luar biasa itu. Itu udah betul-betul sudah disiapkan rahasia dagang dan kalaupun ditiru hasilnya tidak akan sama karena rahasianya betul-betul dipegang teguh. Makanya kalau kalian Bapak Ibu kita semua makan misalnya contoh-contoh ya, ini mohon maaf nyebut merek, KFC gitu ya. Makan di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Papua, di Kalimantan, sama rasanya. Ya ada produk-produk kita yang seperti itu, tapi ternyata begitu pindah daerah beda lagi rasanya. Itu banyak ya, banyak. Risiko perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di dalam bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi ini rahasia. Kerahasiaannya dijaga oleh pemiliknya. Gitu ya. Ini lucu nih. Ini, ya, jadi kita ini betul-betul menjaga rahasia kita untuk masalah makanan, masalah produk apa dan seterusnya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ya pelanggarannya kalau seseorang sengaja mengungkapkan rahasia dagang itu, misalnya biasanya ini yang suka mengungkapkan karyawan, misalnya lagi sakit hati atau apa, ungkapkan kepada publik, jadi semua orang tahu, bisa bikin yang sama. Nah, bisa gitu ya. Oke, kemudian ini yang mungkin paling banyak yang mungkin di fakultas psikologi diperlukan yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi kita mendeklarasikan. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa ciptaan yang dilindungi? Buku. Jadi kalau para mahasiswa Babe membuat buku itu dilindungi hak cipta. Program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, semua hasil karya tulis yang lainnya, ceramah, kuliah, pidato, cipta lain yang sejenis, alat peraga, ya untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan, lagu atau musik, ya drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam bentuk seperti apa? Seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, pahat, patung, kolase, terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan seterusnya. Ini hak cipta semua ya Bapak Ibu ya. Jadi hak cipta itu melekat pada penciptanya. Seperti sekarang saya membuat presentasi ini dalam bentuk PPT. Itu melekat pada saya. Saya bisa kasih orang, bisa enggak. Tergantung saya. Misalnya gini, Pak, saya ingin minta dong filenya PPT-nya.
untuk saya pakai belajar. Ya, tergantung saya. Kalau saya sebagai pencipta mengatakan oke, saya berikan. Boleh. Tapi saya mengatakan tidak. Kalian tidak boleh saya berikan. Kalian boleh ambil pada saya presentasi saja. Ya udah, kita harus terima karena itu kan hak itu melekat pada pencipta. Nah, ya kan? Kecuali kemudian hak itu kemudian kita berikan kepada orang lain dengan sukarela, dengan royalti, dengan lisensi, ya silakan. Ada aturan mainnya kan. Tapi selama itu tidak diberikan kepada saya, dia akan tetap, ya. Walaupun sudah dipindahkan kepada orang lain, tetap saja yang hak moral itu tetap melekat pada penciptanya. Pemanfaatannya saja yang kemudian dimanfaatkan orang lain. Ya nggak bisa dong ciptaan saya kemudian diklaim oleh Pak Tommy sebagai ciptaannya Pak Tommy, ya nggak bisa. Secara moral pun nggak bisa gitu ya. Kita nggak enak kan ciptaan orang lain kita klaim. Tetapi saya bisa memberikan untuk memanfaatkannya. Ya, silakan pakai ini PPT saya untuk dibaca-baca, silakan pakai ya. Tapi jangan untuk dijual ya, misalnya gitu ya. Ada pesan-pesannya, itu boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah di penghujung ya. Luaran penelitian mahasiswa dan dosen prodi apa, misalnya prodi manajemen atau prodi Bapak Ibu di psikologi, apakah bisa gitu? Apa yang bisa didaftarkan? Ya tentu kalau hak cipta hampir semua bisa. Buku, karya tulis yang diterbitkan, semua karya tulis yang Bapak Ibu hasilkan itu otomatis didaftarkan atau tidak didaftarkan, itu melekat pada si penciptanya. Nah, gitu ya. Kata-kata itu harus dipegang. Kita tidak bisa kemudian mengklaim ciptaan orang lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang lain sejenis itu juga sama. Alat peraga dan seterusnya, terjemahan, tafsir dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu di Fakultas Psikologi misalnya membuat kuesioner, alat ukur, diagram alir, pedoman penggunaan kuesioner yaitu teknologi tepat guna, poster, file presentasi PPT, diktat buku, alat peraga model, skripsi, artikel jurnal proceeding, ya, apalagi yang dibuat oleh flyer, ya, leaflet, pamflet, itu semua masuk dalam karya tulis atau buku. Nah, itu Bapak Ibu bisa daftarkan hak ciptanya. Untuk kita punya bukti daftar. Kenapa kita butuh daftar? Ya kalau ada klaim dari tempat lain kita punya. Karena tadi kan first to file. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu itu yang akan dilindungi. Meskipun ciptaan itu pasti melekat pada penciptanya. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi memang ini agak nggak mudah, tapi ya mudah sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya karya-karya seperti itu boleh didaftarkan. Supaya kita secara legal punya. Ya namanya juga hidup ya, bisa saja lupa, bisa saja nanti ada orang yang menggandakan apa segala macam. Yang mungkin sekarang belum bernilai komersial, tapi bisa bernilai komersial. Satu hal. Yang kedua, kalau untuk kejahatan, itu kan kita yang kena, penciptanya yang kena. Nah, oleh karena itu kita kemudian mendeklarasi ada disclaimer di situ, miliknya siapa dan seterusnya. Nanti pendaftaran HKI bisa lewat www.djki.go.id. Kalau hak cipta itu kita bisa membuat akun sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat akun sendiri silahkan ya, gampang, nggak masalah. Masuk ke situ, nanti ngisi formulir di sana, nanti kita diberikan akun. Paten juga bisa begitu, kita punya akun sendiri. Nanti kalau merek biasanya ya akunnya bisa pakai akun perusahaan dan seterusnya ya. Silakan nanti Bapak Ibu apa yang diperlukan bisa masuk ke DJKI untuk memperjelas. Record kita dalam menghasilkan HKI juga bisa dicek di DJKI itu ya. Oke. Kalau ke saya mau melakukan penelusuran kekayaan intelektual di Indonesia seperti apa ya? Saya masuk di DJKI itu ada tempat penelusuran pangkalan data KI di Indonesia. Tapi kita juga bisa masuk yang internasional. Nah, yang internasional itu ya WIPO biasanya. Nanti Bapak masuk di sana. Di Google pasti ketemu ya. Nanti untuk mengecek, misalnya kita mau cari paten-paten atau karya-karya desain-desain yang dari Amerika, dari mana, itu ada. Tinggal kita search saja seluruh dunia, nanti kita ketemu. Nah misalnya saya pernah mendaftarkan ini, bisa dicari juga nih. Produk-produk saya ini sebelah kanan ini kan, saya masuk ke dalam DJKI, kemudian saya dapat nih karya-karya yang pernah saya daftarkan, yang sudah publish, yang sudah granted, atau yang proses, itu bisa dicek. Ada daftar pendaftarannya, judulnya apa, kapan didaftarkan, itu semua lengkap. Ya, lengkap. Beberapa istilah dalam HKI, nah ini sering ya ditanyakan kepada saya, apa bedanya ini, bedanya itu, dan seterusnya. Ada trademark.
merek dagang, simbolnya TM. Nah, simbol TM itu diaplikasikan sebagai pemberitahuan bahwa sebuah merek dagang dari sebuah produk atau jasa komersial belum terdaftar secara resmi, namun sudah disetujui proses pendaftarannya. Jadi dia TM. Ya, masih TM ya, trademark. Kalau register trademark, simbolnya tuh R, R tapi dalam kurung ya, ini register. Kalau register itu berarti dipakai adalah sebagai pemberian merek dagang dari suatu produk atau jasa komersial yang sudah terdaftar secara resmi. Dia terdaftar secara resmi. Ya. Kemudian ada copyright. Nah, copyright itu hak cipta, ini ada C dikurung ini ya. Ini simbol digunakan sebagai pemberitaan hak cipta atas semua hasil kerja kreatif, sastra, artistik dan seterusnya yang tertulis di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku, pasti ini ada simbol C-nya. Copyright-nya siapa? Pemegangnya. Jadi simbol-simbolnya ada artinya ya Bapak Ibu ya di dalam produk-produk yang kita pakai. Ya, register trademark, copyright erat kaitannya dengan lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait dengan terkait dengan pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Jadi lisensi itu juga tidak boleh kemudian kita sudah pegang lisensi itu sembarangan. Lisensi kita bisa dicabut, ya kan? Bisa dicabut kalau misalnya kita melanggar ketentuan atau melanggar perjanjian penggunaan lisensi itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi udah tahu kan sekarang kalau TM itu masih terdaftar ya, proses pendaftarannya sudah setuju tapi belum keluar secara resmi. Kemudian ada register, kemudian ada copyright. Nah, ini yang sering ditanya ya Bapak Ibu. Coba dicek nanti di produk-produk yang ada di sekitar Bapak Ibu ada tanda-tanda apa. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Tadi apa namanya? Merek, kemudian apa? Ya hasil-hasil pendaftaran kita lah. Nah, contoh di sini ada Intel, ini kan merek. Terus kemudian ada apa? Starbucks, McDonald ya. Hati-hati yang ada mirip-mirip ini. Mirip-mirip ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi ada juga yang kemudian beda-beda memirip-miripkan tapi sebenarnya bukan itu. Dia apa nyontoh, nyontoh. Nah, jangan sampai konsumen tertipu karena ada yang dekat. Nah, kalau yang seperti ini kan contoh yang sebelah saya kasih kursor ini di sini TM. Nah, buku misalnya contoh ini buku saya ya. Ini ada saya buat buku tahun 2017. Di sini ada hak cipta kemudian C dalam kurung 2017 atas nama penulis ini dan seterusnya. Atas penulis itu berarti hak ciptanya saya. Nah, gitu ya. Terus hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak dan seterusnya kan ada disclaimer-nya ya, ada ketentuannya gitu ya kan. Ini kita tidak boleh melanggar ya Bapak-Ibu ya. Jadi di produk-produk itu ada seperti itu, ada TM, ada R, ada C. Saya kira apa yang saya jelaskan cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para dosen, para mahasiswa memahami bagaimana kita memanfaatkan hasil riset kita untuk menghasilkan suatu pendaftaran hak kekayaan intelektual. Ingat tadi saya katakan, kalau kita punya potensi HKI, maka potensi itu diprioritaskan. Jangan langsung dipublikasikan, karena sudah dipublikasikan bisa saja itu menjadi public domain, khususnya untuk paten. Ya. Yang kedua, kalau kita mempunyai riset seperti itu, temukan nilai-nilai esensi dari riset itu. Apakah punya potensi tertentu secara ekonomi, komersialisasi, dan seterusnya. Yang berikutnya, hati-hati di dalam kita kemudian menyerahkan hak-hak yang kita miliki dari riset kita. Karena bisa saja apa yang kita berikan kepada orang itu punya potensi secara ekonomi. Tetapi sesungguhnya bahwa apapun yang kita hasilkan sebagai seorang peneliti itu ciptaan itu melekat pada penciptanya. Nah, kalau kita memberikan kepada orang lain, ya itu berarti kita memberikan dengan perjanjian, apakah lisensi, atau kita betul-betul menyerahkan sepenuhnya menjadi milik publik, ya silakan saja. Itu tergantung kepada kita, seorang peneliti, mau melakukan kegiatan seperti apa. Dan utamanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual itu tergantung dari kapan saya mendaftarkannya. First to file. Ingat ya, first to file. Siapa yang mendaftarkan duluan itu yang akan dilindungi. Maka jangan lupa Bapak Ibu
para mahasiswa, para dosen, kalau mempunyai potensi HKI, segera kemudian dikonsultasikan pada orang yang tahu, ada lembaga yang tahu, atau unit, atau apapun, yang kemudian bisa memberikan masukan kepada kita, apakah kita daftarkan atau tidak, dan seterusnya. Tentu kalau sudah didaftarkan, apalagi paten, itu ada maintenance-nya ya, Bapak-Ibu. Tadi ada umur pakainya ya, paten biasa itu kan 20 tahun. Ya. 20 tahun itu biasanya nanti tahun keberapa kita udah harus maintenance, supaya paten kita tetap bisa kita gunakan. Ada biayanya, walaupun kecil ya, tetap harus membayar. Paten sederhana tadi kan 10 tahun. Kalau hak cipta itu bisa 50 tahun. Plus, atau 75 tahun, plus 50 tahun, atau seumur hidup. Ada juga yang seperti itu ya, Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu harus pahami setiap kategori itu ada umur pakainya. Saya kira demikian Bapak-Ibu apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan, dan Bapak-Ibu makin memahami bagaimana pentingnya melakukan riset, dan kemudian riset bisa menghasilkan banyak luaran, tergantung kita mempersepsikan hasil luaran itu, kemudian hasil luaran itu pun bisa kita pilah-pilah mana yang prioritas untuk kita daftarkan, mana yang kemudian dipublikasikan. Selamat melakukan riset, semoga sukses. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.